Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan Miss Isti ya. How are you today, friends? I hope all of you in a good condition. Oke, teman-teman, kita masih di pelajaran bahasa bermuatan IPA. Nah, kali ini kita ada di tema 4, subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Sebelum kita mulai masuk ke materi, akan lebih baik kalau kita melakukan ice breaking dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman, Miss Isi punya lagu nih tentang hidup bersih dan sehat ya. Nah, kalian perhatikan dulu Miss Isi, nanti kalian boleh mengikuti dari rumah. Oke? Oke, teman-teman, ini adalah saya, lalu ini senang, ya, lalu ini hidup, lalu ini sehat, lalu ini semangat. Oke, are you ready, friends? Sebelumnya kita dengarkan dulu lagunya ya. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Senang hidup sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke teman-teman, are you ready? Oke, 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat. Saya senang bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke teman-teman, sekian ice breakingnya. Sekarang kita masuk ke materi pelajarannya. Oke? Oke teman-teman, sekarang setelah kita ice breaking, kita masuk ke materi pelajaran ya. Di tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat di rumah. Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau kita menjaga kesehatan, kita menjaga kebersihan, itu sudah satu hubungan ya teman-teman. Jadi kalau sudah menjaga kesehatan pasti harus bersih gitu ya. Nah, di sini Miss Sisi akan mengenalkan beberapa alat ya yang mungkin kalian sering lihat atau sering gunakan di rumah untuk menjadi alat pembersih di rumah gitu ya teman-teman ya. Ada berbagai macam sebetulnya. Sekarang apalagi sudah banyak ya teman-teman ya, sudah banyak modelnya. Nah, ini ada beberapa benda yang akan Miss Sisti berikan contoh ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan yang pasti. Kalau sudah bersih sudah pasti sehat ya teman-teman ya, insya Allah. Nah, di sini di sisi akan kenalkan. Pertama, ini teman-teman pasti tahu ya, ini apa? Ini adalah sapu lidi teman-teman, betul sekali. Ini sapu lidi ya, seperti yang kalian tahu kalau kalian punya halaman depan atau halaman belakang ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Betul sekali. Nah, sapu lidi digunakan untuk membersihkan halaman. Tapi jangan salah teman-teman, sekarang fungsinya pun ada yang baru ya. Biasanya kalau orang tua itu suka menggunakan untuk membersihkan tempat tidur ya. Untuk membersihkan tempat tidur ini juga bisa, tapi harus sapu lidi yang bersih ya teman-teman ya. Dibedakan antara sapu lidi dalam dan sapu lidi luar ya. Lalu Miss Sisi juga punya ini teman-teman, temannya sapu lidi. Nah, ini adalah sapu ijuk namanya ya. Jadi ada sapu lidi dan ada sapu ijuk. Nah, sapu ijuk ini adalah alat untuk membersihkan lantai dalam ya. Lantai luar bisa nggak Miss? Bisa, tapi harus dibedakan juga ya. Jadi ini untuk membersihkan lantai, tapi lantai yang di dalam ya. Oke teman-teman, sudah ada dua benda yang Miss Sisti berikan contoh.
dan kegunaannya. Oke teman-teman, tadi sudah 2 benda yang Miss Sisi berikan contoh atau 2 alat kebersihan untuk menjaga rumah kita bersih dan sehat. Oke teman-teman, alat kebersihan ketiga yaitu ini. Ini namanya botol spray ya. Pasti kalian sudah tahu ini kegunaannya untuk apa ya. Biasanya botol spray ini digunakan untuk membersihkan kaca teman-teman ya. Disemprotkan di kaca lalu dielap atau menggunakan wiper ya namanya ya, yang dari karet itu ya. Bisa juga menggunakan elap kering teman-teman, setelah disemprot lalu dielap kering kacanya ya. Oke, lanjut ke di sisi punya ini teman-teman. Nah, ini namanya adalah alat pel ya. Alat pel ini digunakan untuk membersihkan lantai dari debu ya. Biasanya untuk mengepel namanya ya, alat pel. Lalu yang selanjutnya ini adalah pengki, tapi Miss Sisi punyanya pengkinya yang kecil, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini adalah pengki ya. Pengki itu digunakan untuk mengumpulkan sampah-sampah setelah kita menggunakan sapu ya. Kita menggunakan sapu ijuk, kita kumpulkan sampah itu di dalam pengki ini ya. Di dalam pengki ini kita kumpulkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi pengki ini berfungsi untuk mengumpulkan sampah-sampah ya, mengumpulkan sampah-sampah. Nah, ini temannya pengki ya. Ini adalah tempat sampah, betul sekali. Jadi setelah sampah yang dikumpulkan di pengki, di atas pengki ini, lalu kita buang ke dalam tempat sampah. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi sudah ada botol sprayer ya, kita sebutnya sprayer untuk membersihkan kaca ya. Lalu ada juga alat pel untuk mengepel lantai. Lalu ada juga pengki untuk mengumpulkan sampah teman-teman. Lalu ada juga tempat sampah untuk menyimpan sampah sebelum sampah tersebut diambil oleh petugas kebersihan. Nah, ini teman-teman, satu lagi, ini namanya sikat. Ya, sikat biasanya kita gunakan untuk membersihkan kamar mandi ya, lantai kamar mandi atau WC-nya ya. Biasanya ada juga yang pakai gagangnya, juga ada yang panjang. Nah, itu untuk membersihkan kamar mandi. Oke, teman-teman. Ini beberapa contoh yang sudah Miss Sisi berikan. Mungkin di rumah kalian ada yang berbeda. Mungkin ada yang sekarang memakai vacuum cleaner untuk membersihkan debu yang ada di lantai ya. Jadi tidak menggunakan sapu ijuk lagi. Pasti beda-beda ya teman-teman ya. Tapi ini adalah alat-alat yang biasanya digunakan oleh orang tua kalian di rumah gitu ya. Nah, kalau mungkin sekarang ada yang lebih modern, itu pasti beda-beda. Oke teman-teman, nanti Miss Sisi akan bahas ada beberapa kasus tentang menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah ya. Oke teman-teman, ada satu lagi alat yang biasa digunakan untuk menjaga kebersihan di rumah. Ini adalah kemoceng teman-teman ya. Kemoceng ini berfungsi atau berguna untuk membersihkan debu. Biasanya debu-debu yang kita tidak bisa jangkau menggunakan elap atau botol spray ya. Kita bisa menggunakan kemoceng ini untuk jendela atau untuk atas seperti itu ya, atas yang pojok-pojok, ujung-ujung dinding itu biasanya kita pakai itu ya, atau atas lemari biasanya kita pakai kemoceng. Oke teman-teman, itu adalah alat-alat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah ya.
Nah, sekarang kita akan bicara mengenai manfaat hidup bersih dan sehat di rumah. Jadi, ada beberapa manfaat. Di antaranya, kira-kira apa ya, teman-teman? Pasti kalian tahu. Kalau rumah kita bersih dan sehat, pastinya akan bagaimana, teman-teman? Betul sekali, rumah akan terasa sangat nyaman, ya enggak? Iya, kalau kita masuk ke dalam rumah yang bersih, tidak ada bau-bau yang menyengat atau sebagainya dan lain sebagainya, itu pasti kita akan merasa nyaman di rumah, pasti betah, ya. Nah, yang pertama adalah rumah akan terasa nyaman. Rumah akan terasa nyaman. Nah, lalu apalagi teman-teman? Sudah pasti rumah akan terlihat sangat bersih. Ya, rumah akan terlihat sangat bersih dan indah. Ya, enak dilihat. Jadi nggak ada tuh yang namanya kotor, berantakan, ya. Rumah akan bersih. Satu lagi teman-teman, apalagi kira-kira? Sudah pasti teman-teman, rumah akan terhindar dari yang namanya penyakit. Ya, teman-teman, penyakit itu bukan hanya kita dapatkan dari virus, bisa jadi dari binatang ya teman-teman ya. Kalau rumahnya banyak kecoa, banyak tikus, nah kan itu beberapa binatang yang mendatangkan penyakit ya, dari kotorannya ya, itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita ya. Jadi kalau rumah kita bersih dan sehat, rumah kita pasti akan terbebas dari penyakit. Oke, itu adalah 3 manfaat hidup bersih dan sehat di rumah ya. Oke teman-teman, Miss Isti punya nih satu contoh kasus. Di satu rumah, di dalam kamar ada seorang anak yang sedang menonton TV sambil makan snack. Nah, dia tuh setelah makan snack, sampahnya dibiarkan di mana-mana. Lalu sisa-sisa makanannya juga tidak dirapikan kembali. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada kamar tersebut? Pasti kalian tahu ya. Pertama pasti kamarnya akan kotor ya. Lalu apa? Akan mendatangkan apa teman-teman? Pastinya akan mendatangkan penyakit ya. Salah satunya akan mendatangkan binatang-binatang yang tidak kita inginkan seperti tikus, kecoa, lalat hijau ya. Jadi menurut Miss Isti, jika kita memiliki kamar atau rumah, jadi kita harus menjaganya dengan baik teman-teman, agar tempat tinggal kita itu menjadi bersih dan pastinya sehat ya. Jadi kita sehat itu bukan hanya dari makanan, tapi kalau kita hidup bersih, di rumah kita bersih, sudah pasti kita akan menjadi sehat. Begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalian akan mengerjakan worksheet 9 ini tentang hidup bersih dan sehat di rumah ya. Kalian akan mengerjakan ini. Kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan video yang sudah Miss Isti berikan. Itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya, kalian kerjakan worksheet 9-nya. Oke? Oke teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi yang berbeda. Pastinya ya teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Isti ya di bahasa bermuatan IPA. Oke teman-teman, Miss Isti want to close this lesson. Before we close this lesson, we pray hamdalah together. Okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, Miss Isti close lesson for today with say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home. Bye bye.